Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek psikososial dan kultural pada nifas yang memengaruhi menyusui. Ini salah satu atau bagian dari keberhasilan menyusui. Nah, di sini uh, banyak sekali mitos-mitos yang ada di masyarakat atau aspek sosial budaya yang ada di masyarakat itu yang memengaruhi dari keberhasilan menyusui. Biasanya ASI itu saat awal nifas kental dan kental itu basi, tidak bagus untuk bayi. Menurut masyarakat yang disebut kolostrum ya, itu nggak bagus untuk bayi. Nah, ini sangat mempengaruhi keberhasilan untuk program menyusui ini. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak benar yang ada di masyarakat. Terus kemudian kebanyakan kolostrum itu akhirnya dibuang gitu, ya. Terus kemudian protein hewani seperti telur, ikan, terus yang amis-amis itu membuat ASI menjadi amis. Sehingga bayinya adalah gumoh nantinya. Padahal gumoh pada bayi itu bukan karena protein hewani tersebut. Justru protein hewani yang dimakan oleh ibu yang akhirnya masuk ke dalam ASI itu membuat gizinya dari ASI semakin bagus. Nah, gumohnya itu sebenarnya adalah adanya fungsi fisiologi dari bayi, terutama seperti klep ya, yang dari lambung menuju ke kerongkongan, itu tuh belum sempurna. Jadi bukan karena ASI, karena protein hewani tersebut. Terus kemudian ASI menyebabkan buras pada pipi bayi. Wah, biasanya kalau pipi burasen itu ya, buras atau ada flek-flek kayak gitu, pasti bilangnya, wah itu kena ASI, kena ASI. Kasihan ini ASI jadi kambing hitam di sini ya. Sebenarnya bukan karena ASI, tapi karena rentannya kulit bayi yang kemudian dengan cuaca, terus ibu juga kurang menjaga kebersihan, terus kadang orang-orang kalau lihat pipi bayi ditoel-toel ya nggak? Nah itu yang mengakibatkan sebenarnya buras, jadi bukan kena ASI-nya gitu. Terus jika bayi ingin menyusu terus, berarti produksi ASI kurang, sehingga perlu tambahan susu formula. Nah hal ini juga tidak benar ya, karena bayi memang kalau minum ASI itu dia akan lebih cepat untuk untuk masuk ke dalam tubuh istilahnya ya, metabolismenya akan lebih cepat dan bayinya juga akan lebih sering lapar otomatis. Terus bayi rewel karena kurang ASI. Jadi poin 45 ini sebenarnya dia cukup ASI apa tidak kita bisa melihat dari kenaikan berat badan yang bisa dilihat dari kenaikan berat badan minimal atau melihat KMS-nya. Bukan indikator rewel, bayi ingin menyusu terus-menerus, itu indikator kurang ASI. Gitu. Terus kemudian menyusu membuat payudara tidak bagus lagi dan masih banyak mitos-mitos yang di masyarakat. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa mengidentifikasi ya yang ada di sekelilingnya. Terus dukungan dalam menyusui. Di sini dukungan dalam menyusui, dukungan suami dan keluarga. Yang pertama itu penting sekali karena sejak masa kehamilan suami itu mendukung istri untuk konsultasikan dengan bidan, dokter, konselor laktasi untuk persiapan menyusui yang optimal. Jadi harusnya sejak dalam kehamilan ini suami itu selalu mendukung istri mengkonsultasikan. Kalau tidak gitu sekarang banyak sekali media-media tapi tolong yang terpercaya gitu ya. Terus pastikan bahwa suami dan seluruh anggota keluarga memahami dan mendukung pemberian ASI. Jadi membantu ibu, mendukung kalau ibunya mandi, ya gimana caranya, persiapkan dengan baik, psikologis ibu juga dijaga. Suami dan istri perlu merencanakan kerjasama sehingga dapat memberikan ASI eksklusif untuk 6 bulan pertama dan lanjut pemberian ASI sampai 2 tahun. Serta suami dan juga istri ini bisa bergabung dengan komunitas menyusui yang dapat membantu saat menemui kesulitan menyusui atau konsultasi dengan konselor menyusui. Sedangkan dukungan dari pemerintah, pemerintah cukup banyak itu untuk memberikan aturan-aturan tentang undang-undang. Bahkan untuk masa pandemi ini, ibu yang positif COVID itu justru masih diwajibkan untuk memberikan ASI. Terus dukungan dari tenaga kesehatan di sini, tenaga kesehatan harus mendukung adanya IMD.
Mulai dari persalinan, dilakukan IMD dalam 1 jam pertama. Mendukung adanya rawat gabung, jadi bayi jangan dipisah-pisah, rawat gabung dengan ibunya. Kemudian memberikan konseling mengenai ASI eksklusif dan persiapan ibu menyusui, serta memberikan konseling mengenai gizi yang bagus untuk ibu menyusui. Nah, ini ada 10 langkah dari keberhasilan menyusui atau LMKM ya. Yang pertama adalah membuat kebijakan tertulis tentang menyusui yang dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan. Jadi kalau Anda tenaga kesehatan ini harus membuat entah leaflet atau pedoman atau apapun yang dituliskan di dalam fasilitas kesehatan dan disosialisasikan ke staf pelayanan kesehatan. Melatih semua staf pelayanan kesehatan terampil untuk menerapkan kebijakan menyusui tersebut. Terus kemudian menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui. Ini artinya fasilitas kesehatan itu wajib memberikan informasi yang benar, bebas konflik atau kepentingan kepada semua ibu hamil. Jangan sampai fasilitas kesehatan bekerja sama dengan susu yang kemudian mulai dari hamil diberikan susu dan lain-lain, itu nggak boleh. Terus, membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 menit pertama persalinan. Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya. Terus kemudian memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis. Terus kemudian menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 jam. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi karena pada prinsipnya menyusui ini adalah breastfeeding on demand, jadi bukan terjadwal ya. Terus tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi meskipun itu ada ASI perah ya. Tetap harus, kalau misalkan ASI perah gimana? Bisa di sendok atau di gelas kecil gitu ya, ada tekniknya. Terus mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Banyak sekarang ada AIMI, ada CIMI, ada berbagai macam ya untuk kelompok-kelompok ibu menyusui. Nah, itu adalah keberhasilan menyusui. Baik, cukup itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.